Menurut gua, petualangan bukanlah soal jarak, melainkan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Di hari kedua ini adalah perjalanan gua dari kota Kotamobagu menuju kota Gorontalo. Perjalanan ini menempuh sekitar 240 kilo atau 6 jam perjalanan. Pagi-pagi gue udah sarapan nasi kuning dan masih ditemani oleh orang yang sama waktu ngopi di malam sebelumnya, yaitu Jihan dan Abil. Jadi mereka berdua ini adalah teman gue yang sangat antusias buat nungguin gue di kota Mubagu. Abis smoking nasi kuning. Abis sarapan nasi kuning, gue nanya ke Jihan, ada nggak kedai kopi yang udah buka? Soalnya kan biasanya kalau di kota Mubagu itu kedai kopi bukanya sore, tapi pada saat itu gue mau ke kedai kopi pagi-pagi buat ya nyari wifi. Jadi kami ke situ dan gue nyusun rute buat perjalanan selanjutnya. Pada saat itu gue masih bingung antara mau lewat Sulawesi Tengah atau cari jalan alternatif untuk menghindari Sulawesi Tengah, karena pas gue lewat itu 1 minggu sebelumnya ada kasus penembakan di Sigi, Sulawesi Tengah, yang membuat gue sedikit was-was buat lewat Sulawesi Tengah. Akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan, gue sepakat untuk lewat jalur Parigi, Poso, sampai di Tentena. Selesai gue ngecek rute yang akan gue lewati, gue pun memulai perjalanan di siang itu. Sekarang jam 11. Oke, lanjut ke Gorontalo. See you next time. See you next time. Thank you. Mungkin beberapa dari teman-teman bertanya, kenapa gue nggak jalan dari pagi? Menurut gue, setiap orang pasti punya ritme riding yang berbeda-beda. Ada yang suka cepat, ada yang suka lambat, ada yang suka menikmati perjalanan dengan kecepatan tertentu. Tapi kalau tipe gue adalah orang yang suka ngatur waktu perjalanan sesuai dengan kebutuhan gue. Contohnya, kalau gue pengen ke suatu tempat dan gue udah tahu jarak tempuhnya sekitar berapa jam, ya udah, gue tinggal pas-pasin aja, yang penting gue nyampe di tempat tujuan itu sebelum matahari terbenam. Atau kalau misalnya gue pengen nyebrang ke pelabuhan atau ke satu tempat, gue udah memperkirakan gue bakal nyampe di tempat itu pukul sekian, yang memungkinkan gue udah gak bakal nunggu lama buat naik ke kapal. Gue pasti udah ngukur, kalau misalnya kapal jam 9, otomatis gue udah mesti datang itu 2-3 jam sebelum, berarti jam 6. Nah, kalau misalnya gue udah nyampe dari jam 12, otomatis gue nunggunya lama banget. Jadi gue bakal pasin perjalanan gue supaya gue nggak akan nunggu lama-lama di pelabuhan. Dan di sini gue udah memperkirakan bahwa gue akan tiba di kota Gorontalo sekitar pukul 6 sore. Pertigaan penentuan antara gue bakal ngelewatin jalur pantai barat atau pantai timur. Di sini udah ada markanya sih. Tuh kelihatan nggak? Inobonto, Amurang ke kanan. Ya siap, bentor. Inobonto, Amurang ke kanan. Habis itu Doloduo, Molibagu ke kiri. Dan gua ngambil jalur ke kiri. Perjalanan dari kota-kota Mubagu menuju Bolangmongo Selatan nggak terlalu banyak nguras tenaga karena masih banyak pepohonan dan juga hamparan sawah hijau yang membuat suasana menjadi tidak terlalu gersang. Tapi berbeda halnya di saat gue udah menemukan pantai timur. Di situ vegetasinya nggak serapat waktu masih di kota-kota Mubagu. Jadinya agak gersang dan lumayan menguras tenaga. Sempat rehat sejenak juga karena waktu itu gue sempat nemu spot yang lumayan bagus buat diambil footage-nya. Jauh dari spot itu sekitar beberapa puluh kilometer, akhirnya gue mendapatkan perbatasan antara Sulawesi Utara dengan Provinsi Gorontalo. Gue udah nyampe di satu titik, tapi gue nggak tahu sih ini apa perbatasan provinsi atau bukan antara Sulawesi Utara sama Gorontalo. Kalau mau dilihat sih, kayaknya sih perbatasan provinsi ya. Di atas itu logo provinsinya, tapi nggak yakin juga sih.
Tadi nggak tahu sih itu perbatasan atau bukan, tapi yang pasti di depan ini udah perbatasan. Selamat datang di Provinsi Gorontalo. Dan di sini bisa dilihat Gorontalo 75 km dari sini. Ada yang beda sih dari perbatasan ini, karena nggak ada penjagaan sama sekali dari TNI Polri maupun dari petugas karantina kesehatan. Beberapa bulan yang lalu waktu gue pergi ke Masamba, itu setiap perbatasan dijaga sama TNI, Polri, dan juga petugas karantina kesehatan yang akan mengecek dokumen tambahan yaitu rapid test bagi setiap orang yang melewati perbatasan provinsi tersebut. Gue juga kurang tahu sih antara mungkin udah nggak ada pemeriksaan atau udah nggak seketat waktu itu. Tapi yang pasti perbatasan Pantai Timur ini sepi banget. Pas gue maju beberapa meter, ternyata ada 2 orang yang ngejaga perbatasan tersebut. Gue ngiranya petugas kesehatan. Ternyata mereka berdua adalah tukang es krim yang lagi nongkrong. Ya udah, akhirnya gue lanjut aja terus. Beberapa kilometer setelah melewati perbatasan provinsi, gue udah disambut sama pemandangan indah dari Pantai Timur Provinsi Gorontalo. Beberapa kilometer setelah meninggalkan pantai, aspal pun kembali menanjak dan mengitari bukit. Mata gue pun kembali dimanjakan di sana. Berhenti lagi karena pemandangannya ajib bener sumpah. Coba deh. Wadidaw. Jalannya nurun, muterin bukit sebelah sana, turun sampai di bawah situ. Gila. Ini kalau rem panas, waduh, ngeblong bahaya. Sekitar 40 km dari trek menuruni bukit, gue pun tiba di kota Gorontalo. Perjalanan hari ini hanya sekitar 240 kilo. Nggak seperti biasanya yang sehari bisa gue tempuh sampai 500 kilo. Faktor cuaca adalah pertimbangan gue untuk menentukan target di hari kedua itu. Walaupun nyatanya cuacanya bagus, gue nggak nyesel sih. Menurut gue itu bonus. Jadi gue bisa menikmati perjalanan dengan lebih leluasa. Yang terpenting adalah tiba dengan selamat. 5.002 masuk dari Suba. 5.002 silakan masuk ya Bu, ya Pak. 5.002